Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari komputer. Kita akan belajar fungsi dari menu tab insert. Pertama, kalian buka Microsoft Word. Klik Microsoft Word, kemudian klik blank dokumen. Nah, di bagian tampilan awal, kita lihat di bagian menu bar yang ada di bagian atas ini. Ada file, home, insert, dan lain-lain. Kita akan mengenal menu tab insert. Pertama kalian klik, kemudian lihat bagian yang ada di menu tab insert. Pertama, table. Table berfungsi untuk membuat tabel. Ya, kita lihat cara menggunakannya. Pertama kalian klik, kemudian setelah itu kalian tentukan kolom dari tabel. Misalnya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita arahkan ke bagian bawahnya, ini untuk menentukan baris. Kita akan memasukkan 3 baris. Nah, jadinya seperti ini. Kita klik, maka ini hasilnya. Adapun cara untuk melebarkan tabel, kita cukup menarik garis yang ada di bagian ini. Ya, yang berikutnya adalah picture. Picture berfungsi untuk memasukkan ataupun menyisipkan gambar. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama kalian klik picture, kemudian di sini ada 2 pilihan. Pertama, kita akan memasukkannya dari dokumen atau file komputer kita. Yang kedua, memasukkannya dari internet. Kita akan pilih saja dari komputer. Nah, kita cari gambar mana yang akan kita masukkan. Misalnya gambar jam. Kita insert. Nah, ini hasilnya. Fungsi berikutnya yaitu shapes. Shapes berfungsi untuk menyisipkan ataupun memasukkan objek. Kita akan memilih objek, baik itu garis, kotak, lingkaran, dan lain-lain. Misalnya kita akan memasukkan kotak. Nah, kita akan pilih kotak, kemudian kita tarik sini. Nah, maka akan terbentuk kotak. Jika ingin memasukkannya yang lain, kita cukup pilih misalnya lingkaran, kita tarik. Ya, maka hasilnya seperti ini. Berikutnya, smart art. Smart art ini berfungsi untuk membuat visualisasi informasi dalam bentuk gambar. Nah, kita lihat di bagian sini ada beberapa pilihan. Ada gambar dalam bentuk list, proses, cycle, hierarchy, dan lain-lain. Misalnya kita akan membuat suatu proses, maka kita pilih proses, kemudian bentuknya mau seperti apa, kita pilih oke. Nah, di sini misalnya kita akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan makhluk hidup umpamanya. Misalkan pertumbuhan dari tentang ayam. Nah, dari telur, terus apalagi anak ayam, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Misalkan ayam dewasa. Nah, oke. Fungsi berikutnya kita akan mengenal chart. Chart berfungsi untuk membuat grafik. Ya, caranya kita klik, kemudian kita pilih ingin membuat grafik seperti apa. Membuat grafik dengan tipe line, pie, bar, ataupun yang lain. Misalkan dalam bentuk kolom, berarti seperti ini. Ya, ini berfungsi untuk membuat grafik. Apabila kita ingin membuatnya, misalnya kita akan menentukan grafik nilai kita, nilai harian ataupun nilai setiap bulannya.
Misalnya bulan Januari kita akan menentukan nilai-nilai. Nah, apakah nilai kita itu naik atau turun? Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi dari chart. Berikutnya yaitu text box. Text box berfungsi untuk membuat tulisan di dalam gambar kotak. Nah, caranya pertama kalian tentunya klik text box-nya. Nah, di sini ada pilihan, ada yang simple text box, ada yang lain-lain. Nah, kita pilih saja simple text box. Nah, kita ketik di bagian ini misalnya nama, kelas, alamat. Ya. Ya, kita telah berhasil membuat text box. Berikutnya, fungsi yang lain adalah word art. Word art berfungsi untuk membuat gaya tulisan. Nah, tulisan kita memiliki style tertentu. Caranya pertama, kalian klik teks yang ada di sini berupa word art. Di sini ada beberapa pilihan, ada yang berwarna hitam, biru, dan lain-lain. Ada yang berbayang, ada yang seperti ini. Ya, kita pilih saja misalnya yang berbayang. Nah, kita tulis SD Islam Al Azhar 16. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya, fungsi equation. Equation berfungsi untuk membuat rumus, yaitu rumus matematika. Nah, kalian nanti insya Allah akan belajar rumus di pelajaran matematika. Rumus membuat akar, membuat pangkat, dan lain-lain. Maka kita ingin menulisnya di Microsoft Word dengan cara mengklik equation ini, kemudian rumus yang seperti apa yang ingin kita tampilkan. Nah, misalnya rumus pangkat, kalian klik saja di bagian ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, supaya lebih jelas saya zoom. Misalnya 5 pangkat 2. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan rumus yang lain dengan cara klik insert, kemudian equation. Berikutnya, fungsi yang terakhir adalah simbol. Simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol atau tanda atau lambang. Caranya kalian klik di bagian sini, kemudian pilih more simbol, dan pilih simbol-simbol yang ingin kita tampilkan. Ya, umpamanya kita akan memasukkan simbol jam. Caranya adalah klik simbol yang kita ingin tampilkan, seperti halnya di sini jam, kemudian insert dan close. Maka di sini akan muncul lambang ataupun tanda jam. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.